Halo teman-teman semua, selamat datang di Koala Story, channel coret-coret tentang biografi, cerita, dan hal-hal yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Teman-teman semua pasti tahu Pocari Sweat. Di televisi, digembar-gemborin sebagai minuman isotonik pengganti cairan tubuh setelah berkeringat. Dibandingkan dengan minuman lain, rasa Pocari Sweat memang sangat berbeda. Bahkan boleh dibilang aneh. Asinnya tanggung, manisnya juga tanggung. Tapi faktanya sekarang, Pocari Sweat sudah mendunia loh. Tapi kok bisa ya? Bagaimana sih awal ide dan kisah diciptakannya minuman Pocari Sweat ini? Simak terus kisahnya sampai habis ya. Minuman dari cairan infus. Perusahaan Otsuka Pharmaceutical adalah perusahaan yang memproduksi minuman kesehatan yang salah satunya adalah Oronamin C. Pada tahun 1973, pemimpin pabrik Otsuka saat itu adalah Akihiko Otsuka. Akihiko merupakan cucu dari pendiri Otsuka Group. Ayah Akihiko yang saat itu menjabat sebagai presiden direktur perusahaan telah menunjukkan keberhasilannya dengan menemukan produk minuman kesehatan Oronamin C. Dan produk ini sangat diterima oleh konsumen di Jepang. Tentunya Akihiko sebagai generasi ketiga atau generasi penerusnya juga ingin membuat sejarah baru, menciptakan produk baru yang akan menjadi pilar perusahaan nantinya. Satu hari, Rokuro Harima, seorang peneliti pengembangan minuman Otsuka, datang menemui Akihiko. Dia datang dengan membawa cairan infus dan ide yang tidak biasa. Harima mengusulkan agar perusahaan Otsuka memproduksi minuman pengganti cairan tubuh dari cairan infus. Harima bercerita bahwa saat di rumah sakit, ia pernah melihat seorang dokter keluar dari ruangan operasi dengan kelelahan. Lalu dokter itu meneguk cairan infus untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah mengoperasi selama berjam-jam. Dari situlah Harima berpikir, kenapa tidak mengembangkan cairan infus yang layak diminum? Akihiko yang saat itu masih menjabat sebagai pimpinan pabrik, merasa ide ini sejalan dengan tujuannya untuk menciptakan produk baru. Namun ia berpikir untuk menunda terlebih dahulu karena waktunya belum tepat. Pengembangan minuman isotonik. Tiga tahun kemudian, tepatnya di tahun 1976, Akihiko menjadi pimpinan tertinggi sebagai presiden direktur Otsuka Pharmaceutical. Akihiko berpikir inilah saatnya mengembangkan ide Harima tentang minuman pengganti cairan tubuh atau minuman dari cairan infus. Akihiko bertemu dengan Harima dan kali ini Harima telah dibantu asisten peneliti muda bernama Akihisa Takaichi. Akihiko meminta kepada kedua penelitinya untuk memulai mengembangkan ide minuman isotonik pengganti cairan tubuh, ide yang telah ditundanya selama 3 tahun lalu. Ia menantang Harima dan Takaichi untuk mengembangkan minuman isotonik pengganti ion dan cairan tubuh dengan rasa yang enak diminum. Percobaan lebih dari 1000 jenis racikan. Harima menyerahkan pengembangan minuman tersebut kepada Takaichi. Takaichi merasa beruntung mendapatkan kepercayaan itu dan serius menjalankannya. Tidak menunda, Takaichi langsung bergegas meneliti. Ia berpikir keras tentang minuman pengganti ion tubuh. Ion tubuh bisa hilang atau berkurang lewat keringat. Oleh karenanya, Takaichi berpikir untuk mempelajari apa itu keringat terlebih dahulu. Ia bergegas pergi bersauna untuk mendapatkan sampel keringatnya sendiri. Lalu ia mencicipinya, dan jelas saja rasanya tidak enak dan asin.
Lalu Takaichi berjalan-jalan siang hari di sekitar kantornya dan mengambil sampel dari keringat yang merembes dari kulitnya. Dari penelitian keringat di sauna dan keringat saat berjalan-jalan siang hari, Takaichi mendapat kesimpulan bahwa kadar garam dari keringat setelah bersauna dan keringat dari berjalan-jalan siang hari sangat berbeda kadarnya. Keringat dari aktivitas bersauna memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dari aktivitas ringan seperti jalan-jalan di siang hari. Takaichi memutuskan meracik minuman berdasarkan dari keringat dengan kadar garam yang rendah, karena rasanya harusnya lebih ringan dan nantinya juga enak diminum. Lalu, Takaichi meminta Harima mencicipi minuman isotonik berkadar garam rendah tersebut. Namun, seperti dugaan, rasanya asin dan pahit. Susah sekali ditelan. Harima mengingatkan Takaichi bahwa minuman isotonik yang perusahaan ingin ciptakan adalah minuman ringan, bukan obat. Jadi rasanya harus enak diminum. Takaichi terus bereksperimen untuk menemukan minuman isotonik pengganti cairan tubuh, namun tetap enak diminum. Sampai-sampai hari libur pun ia tetap fokus pada penelitiannya. Kemudian, Takaichi punya ide untuk menambah zat pemanis alami untuk menghilangkan rasa pahit dari minuman itu. Lagi-lagi, Takaichi meminta Harima untuk mencoba racikan barunya itu. Kali ini Harima bilang bahwa rasa pahitnya memang hilang karena tambahan zat pemanis. Namun justru dengan adanya zat pemanis, maka tidak lagi bisa disebut minuman kesehatan. Karena minuman yang sehat seharusnya memiliki kadar gula yang rendah. Saat itu di Jepang, memang minuman yang laku adalah minuman yang manis. Namun perusahaan justru ingin membuat minuman yang menyehatkan, enak diminum setiap hari, namun memiliki kadar gula yang rendah. Selama 3 tahun, eksperimen minuman isotonik Takaichi mengalami maju mundur. Hingga pada bulan Mei 1979, Takaichi dan Harima meminta Presiden Direktur Akihiko mencoba racikan minuman isotoniknya. Sayangnya, Presiden Direktur Akihiko merasa minumannya masih terasa pahit. Takaichi membatin, padahal uji coba yang sudah aku buat sudah lebih dari 1000 jenis racikan. Tapi tetap gagal juga. Kebetulan datang peneliti dari percobaan minuman serbuk instan rasa jeruk. Peneliti itu meminta Presiden Direktur Akihiko mencoba racikan minuman yang sedang dikembangkannya. Minuman serbuk instan itu juga masih belum sempurna. Tiba-tiba, Presiden Direktur Akihiko mencampur 2 minuman tersebut. Minuman isotonik dari Takaichi dan minuman serbuk instan rasa jeruk. Lalu dia mencobanya. Dan campuran 2 minuman tersebut terasa enak dan pas di mulut. Rasa pahitnya menjadi wajar karena rasa jeruk dari minuman serbuk instan. Ternyata, rasa pahit khas jeruk menutupi rasa pahit dari minuman isotonik racikan Takaichi. Tidak menunggu lama, Takaichi segera bereksperimen kembali. Ia membeli beberapa jenis jeruk dan mencampurnya dengan minuman isotoniknya. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Takaichi menemukan jenis jeruk yang pas untuk campuran minuman isotoniknya. Pocari Sweat. Presiden Direktur Akihiko diminta mencicipi minuman isotonik
dengan racikan terbaru. Rasanya pas dan sesuai dengan apa yang dia inginkan selama ini. Minuman isotonik pengganti ion tubuh impian Presiden Direktur Akihiko akhirnya ditemukan. Saat pertama kali Presiden Direktur Akihiko meminta para direktur lain mencoba minuman isotonik Takaichi, mereka berpendapat bahwa rasanya kurang enak, kurang jelas, tawar, asin, dan para direktur pesimis. Minuman isotonik dengan rasa seperti ini akan laku di pasaran. Lalu Presiden Direktur Akihiko menyampaikan bahwa minuman ini memang akan lebih pas diminum saat setelah beraktivitas berat, seperti berolahraga. Ia mempersilahkan para direktur membawa pulang beberapa sampel dan meminumnya setelah berolahraga. Walaupun masih banyak direktur yang kurang setuju, namun Presiden Direktur Akihiko tetap memutuskan perusahaan Otsuka akan menjual minuman ini. Produk minuman isotonik ini diberi nama Pocari Sweat. Pocari yang memiliki kesan menyegarkan dan Sweat yang memiliki arti keringat. Pada April 1980, penjualan Pocari Sweat dimulai. Tim marketing mengunjungi toko-toko pengecer. Ternyata banyak toko-toko pengecer yang menolak memajang Pocari Sweat. Alasannya bermacam-macam, karena rasanya tidak enak dan mereka berpikir tidak akan laku juga. Karena rasanya tanggung, manis tidak, asin juga tidak. Pengecer bingung bagaimana menawarkan kepada konsumen nantinya. Tidak hanya itu, reaksi konsumen juga sangat buruk, seperti yang sudah dicemaskan oleh direksi. Penjualan Pocari Sweat mendapat penolakan oleh pasar. Presiden Direktur Akihiko mencoba berpikir, mencari solusi hingga ia memberikan keputusan yang sangat mengagetkan. Bagikan secara gratis. Presiden Direktur Akihiko sadar bahwa Pocari Sweat adalah produk jenis baru dengan rasa yang baru yang belum memiliki konsumen. Oleh karenanya, ia berpikir agar orang mau membiasakan meminum Pocari Sweat, maka perusahaan akan menggratiskan Pocari Sweat dalam jumlah kaleng yang tak terbatas. Pocari Sweat dibagikan gratis dengan jumlah tak terbatas. Tim marketing kembali menyusun strategi pemasaran. Mereka berfokus memberikan edukasi pada konsumen bahwa Pocari Sweat adalah minuman yang pas diminum setelah berolahraga atau berkeringat. Tim marketing menyusun daftar tempat-tempat di mana banyak orang berolahraga atau berkeringat. Mereka menyebar, membagikan Pocari Sweat secara gratis dan secara besar-besaran di tempat-tempat yang banyak orang berolahraga atau berkeringat. Tim marketing membagikan Pocari Sweat di lapangan baseball, di tempat sauna, dan di lokasi pusat olahraga publik. Sambil membagikan gratis, tim marketing juga menjelaskan manfaat Pocari Sweat sebagai pengganti cairan tubuh. Setelah dibagikan ke orang-orang yang tepat dan di waktu yang tepat, ternyata banyak orang yang merasa Pocari Sweat menyegarkan dan segera membuat tubuh kembali pulih setelah berkeringat. Berkat operasi pembagian secara gratis, Pocari Sweat semakin dikenal konsumen. Namun begitu, kerugian perusahaan terus membengkak. Bahkan, total kaleng yang dibagikan secara gratis sudah mencapai 30 juta kaleng dengan nilai sebesar 400 miliar rupiah. Namun begitu, Presiden Direktur Akihiko terus bersikukuh untuk membagikan Pocari Sweat secara gratis sepanjang tahun 1980 itu. Dia yakin dengan Pocari Sweat,
dan optimis keuntungannya akan dipanennya di masa depan. 1 tahun kemudian, di tahun 1981, penjualan Pocari Sweat belum juga melonjak. Pada saat itu, musim panas di Jepang baru saja dimulai. Tiba-tiba banyak telepon dari toko-toko pengecer meminta dikirim lagi stok Pocari Sweat. Sangat mengherankan, Pocari Sweat tiba-tiba sangat laris. Banyak konsumen yang mencari Pocari Sweat di musim panas tahun kedua penjualan. Ternyata, dengan cara membagikan produk secara gratis, konsep dan rasa telah dimengerti oleh konsumen. Bahkan penjualan Pocari Sweat tahun kedua melonjak 3 kali lipat dari tahun pertama. Akhirnya, Presiden Direktur Akihiko Otsuka, peneliti Rokuro Harima, dan peneliti muda Akihisa Takaichi telah berhasil mengembangkan produk minuman isotonik yang diterima konsumen. Saat ini, Pocari Sweat telah dijual di 16 negara, termasuk Indonesia. Itulah kisah sukses terciptanya Pocari Sweat. Banyak pengorbanan dan tantangan yang dihadapi perusahaan, namun karena selalu berpikir positif, gigih, dan selalu optimis, maka pada akhirnya Pocari Sweat menjadi produk yang berhasil populer dan diterima konsumen di seluruh dunia. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, silakan dukung dengan cara like, share, dan subscribe. Sampaikan juga kritik membangun teman-teman lewat komen. Terima kasih dan sampai jumpa.